Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai gelombang elektromagnetik. Di sini saya Ahmad Firdaus dan ada teman saya, Saudara Heri Hermawan. Langsung saja. Jadi gelombang elektromagnetik itu yaitu gelombang hasil osilasi antara medan listrik dan medan magnet yang mampu melambat tanpa adanya medium pelambatan atau mampu melambat di ruang vakum, ruang hampa udara. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kan gelombang itu adalah getaran yang melambat. Getaran itu kan bergerak dari titik tumpunya, titik 0, ke titik puncaknya, anggap saja titik A, terus berada kembali ke titik 0, ke titik lembahnya, titik bawahnya, kembali ke titik 0 lagi. Nah, itu satu getaran. Makanya satu gelombang itu, karena getarannya melambat, gelombang itu kan adalah satu gunung, satu lembah. Nah, itu kan ada mengenai persamaan gelombang sudah dijelaskan pada SMA. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini ialah hasil osilasi kan getaran naik turun antara medan listrik E dan medan magnet. Nah, seperti pada grafik ini kan naik turun antara medan listrik dan medan magnetnya. Dan medan listrik dan medan magnetnya ini fasenya berbeda dan tegak lurus antara satu sama lainnya. Bentuknya ini yaitu gelombang transversal, yang mana arah lambatnya itu tegak lurus dengan medium pelambatannya. Nah, sedangkan cepat lambat gelombang elektromagnetik ini yaitu senilai dengan kecepatan cahaya, yaitu C 2,98 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang nanti kita akan temukan ini di persamaan Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik. Karena yang pertama kali menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik ini yaitu seorang fisikawan bernama James Clerk Maxwell pada tahun 1873. Meskipun sebelum-sebelumnya itu ada dari Hertz, ada Huygens itu menjelaskan mengenai gelombang. Namun yang menjelaskan memaparkan mengenai elektromagnetik ini yaitu James Clerk Maxwell dalam papernya. Oke. Sehingga nanti ia merumuskan 4 persamaan untuk menjelaskan keempat hal ini. Langsung saja kita masuk ke persamaan yang pertama mengenai gelombang elektromagnetik, yaitu persamaan pertama Maxwell. Persamaan ini diambil dari hukum Gauss. Kan hukum Gauss itu kan apabila ada garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang atau flux itu nilainya sama dengan gelombang medan listriknya dikali dengan luas penampangnya. Nah, apabila menembusnya itu tidak tegak lurus dengan bidangnya, maka ada faktor cos di sini. Nah, apabila kita ingin meninjau salah satu sedikit dari bidang ini, maka kita gunakan diferensial. Diferensial P sama dengan E dikali delta A, kita integralkan. Lalu kita peroleh persamaan P sama dengan integral E kali dA. Nah, ini kan persamaan flux listrik kan. Nah, terus apabila ada medan listrik itu menembus bidang tertutup, maka flux tadi sama dengan integral tertutup kan karena luasan tertutup, permukaan tertutup, dikali dengan energi medan listriknya dikali dengan dA. Dan menurut Gauss itu flux listrik itu sebanding dengan muatan yang melingkupinya. Nah, sehingga hukum Gauss itu adalah seperti ini kan. Di sini kita tahu bahwa rapat muatan itu yaitu kolom per satuan volume. Sehingga untuk mencari muatan yang dilingkupinya itu yaitu rho dikali V.
kita diferensialkan untuk mencari sedikit saja dari sebagian ini, maka kita boleh Q sama dengan integral rho per dv. Kita bisa masukkan persamaan ini tadi ke sini sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, pada teorema divergensi ada yang namanya teorema Gauss, itu menyatakan bahwa apabila ada integral tertutup E dA sama dengan integral nabla dikali E dv. Nah, sehingga ini tadi bisa kita ganti dengan ini. Maka diperoleh persamaan seperti ini. dp ini kita integralkan menjadi P. Jadi P kita bisa coret ini. Maka diperolehlah persamaan seperti ini, nabla dot E sama dengan rho per permitivitas ruang hampa. Dan ini pada ruang normal, yaitu pada keadaan normal. Dan apabila pada keadaan vakum, maka rapat muatannya itu bernilai 0. Sehingga persamaannya itu menjadi nabla dot E sama dengan 0. Ini apabila di ruang vakum. Oke, selanjutnya persamaan Maxwell yang kedua. Ini diambil dari hukum Gauss magnetik. Jadi hukum Gauss magnetik itu menyatakan bahwa medan magnet yang berada di sekitar kawat itu bernilai sama dengan 0. Sehingga berdasarkan teorema Gauss atau yang pada teorema divergensi itu kita ganti integral tutup B dA menjadi nabla dot B dV. Tinggal kita keluarkan saja nabla dot B ini karena ini bersifat konstan. Integralkan dp-nya, maka P pindah ke sebelah sini, maka nabla dot B sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan yang kedua untuk persamaan Maxwell. Oke, lanjut. Persamaan yang ketiga ini diambil dari hukum induksi Faraday. Jadi hukum induksi Faraday itu menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan medan magnet, maka akan menghasilkan arus listrik atau GGL. Nah, sehingga persamaannya itu seperti ini. Epsilon sama dengan minus N do flux B do VB do T. Jadi GGL itu berbanding lurus dengan perubahan flux medan magnetnya dan berbanding terbalik dengan perubahan waktunya. Nah, N di sini adalah jumlah wiwitannya. Jumlah wiwitan dari kumparan itu. Dan minus ini merupakan pelengkap dari hukum induksi Faraday yang diambil dari hukum Lenz yang menyatakan bahwa arus listrik itu memiliki arah yang berlawanan dengan perubahan flux listriknya, flux medan magnetnya. Nah, apabila kita ingin meninjau satu wiwitan saja, maka N kita bisa hilangkan jadi satu kan, maka persamaannya jadi seperti ini. Nah, kita ingat bahwa flux medan magnet itu sama dengan integral B dA. GGL induksi itu epsilon sama dengan integral tertutup E dl, dan flux medan listrik itu sama dengan integral E dA. Kita bisa substitusikan ini ke sini, menggantikan flux B ini, maka diperoleh persamaan seperti ini. Kita substitusikan epsilon ini dengan ini, maka kita peroleh persamaan seperti ini. Oke. Nah, pada teorema divergensi ada lagi kan, tadi ada teorema Gauss, sekarang ada namanya teorema Stokes, yaitu yang mana integral tutup E dl pada satuan panjang itu sama dengan integral nabla cross dA. Nah, kita bisa gantikan yang ini tadi dengan ini. Maka kita peroleh persamaan seperti ini, kita integralkan A-nya. A-nya kita integralkan. Nah, kita bisa coret A-nya kan. Nah, dan diperolehlah nilai persamaan nabla cos B sama dengan minus do B per do T. Ini persamaan Maxwell yang ketiga mengenai formula elektromagnetik.
Selanjutnya yang terakhir itu persamaan keempat Maxwell yang mana diambil dari hukum Ampere. Itu kan hukum Ampere itu menyatakan apabila suatu kawat konduktor itu dialiri oleh arus listrik, maka akan timbul medan magnet di sekitarnya. Nah, yang mana persamaannya itu menjadi sigma B kali delta L sama dengan mu 0 atau permeabilitas ruang hampa dikali I arus listriknya. Nah, apabila kita ingin meninjau sebagian kecil saja di sini dan pada kawat konduktor yang tertutup atau pembukaan tertutup, maka menjadi integral tertutup B kali dl plus sama dengan mu 0 dikali I. Nah, tadi kan ada namanya teorema Stokes tadi kan pada hukum persamaan ketiga Maxwell tadi. Maka integral tertutup B dl sama dengan integral nabla cross B dA. Kita bisa gantikan yang ini kan dengan ini. Maka kita boleh integral nabla cross B dA sama dengan mu 0 dikali I. Nah, kan kita juga mengetahui bahwa ada persamaan yaitu rapat arus sama dengan I dikali ruas penampangnya atau arus dibekali ruas penampangnya. Kita bisa cari I-nya ini, tinggal kita pindah ruas kan, J dikali A, kita integralkan untuk mencari sebagian kecil dari arusnya itu. Maka kita bisa masukkan ke sini, kita substitusikan ke sini. I-nya kita ganti dengan ini. Maka kita integralkan A-nya, kita bisa coret A-nya dan diperoleh persamaan Maxwell yang keempat yaitu nabla cross B sama dengan mu 0 dikali J. Nah, namun di sini ini hanya berlaku kepada arus yang sifatnya steady atau arusnya itu konstan di sepanjang kawat konduktor. Apabila arusnya itu berubah, maka persamaan ini tak berlaku lagi. Nah, karena hal itu Maxwell mencoba mengkoreksi hukum Ampere itu menggunakan persamaan kontinuitas. Dan persamaannya itu sama dengan nabla dot J sama dengan minus do per do T. Nah, kan kita ingat tadi kan pada persamaan pertama Maxwell itu ada yang namanya nabla dot E sama dengan rho per mu 0. Itu bisa menentukan ruangnya dari ini. Maka diperoleh persamaan epsilon tadi epsilon 0 nabla dot maka kita ganti rho-nya ini dengan ini. Oke. Tinggal kita keluarkan nablanya. Bisa kita coret. Nah, kita pindah ruaskan, ini kan minus, kita pindah ruas jadi plus, di sini sama dengan 0. Dan kita bisa pindah mu 0-nya epsilon 0-nya ke sini sehingga diperoleh J plus epsilon 0 do E per do T sama dengan 0. Nah, ini adalah hukum Ampere yang telah dikoreksi Maxwell sehingga disebut juga dengan hukum Ampere Maxwell. Jadi pada persamaannya ini tadi kan kita bisa masukkan yang ini ke dalam sini menggantikan J-nya. Nah, sehingga diperoleh nanti do cross B sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 do E per do T. Nah, ini persamaan Maxwell yang keempat. Dan apabila pada ruang vakum itu, maaf ini tutup oleh wajah saya. Ini ada aja di PPT, silakan aja buka. Karena rapat muatannya itu sama dengan 0, Y-nya ini sama dengan 0, maka ininya bisa dihilangkan sehingga yang muncul ini saja. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai persamaan-persamaan Maxwell, mengenai gelombang persamaan gelombang elektromagnetik pada bidang pada medannya nanti mungkin akan disampaikan oleh teman saya yaitu Wahyu Hermawan. Untuk penurunan rumus ini mungkin nanti saya akan share juga di LNS apabila ada yang ingin mempelajarinya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Ahmad Firdaus sebelumnya. Pembahasan selanjutnya mengenai
medan listrik induksi pada gelombang elektromagnetik. Nah, pada gelombang elektromagnetik itu kan ada medan listrik yang dibentuk. Terus perubahan medan listrik itu nanti akan membentuk medan magnet. Nah, yang itulah nanti akan membentuk gelombang elektromagnetik. Nah, jika ditinjau dari medan listriknya pada gelombang elektromagnetik itu seperti pada gambar itu kan ada yang kotak warna oranye. Sebentar. Nah, kotak yang warna oranye ini. Nah, jadi di sini ditinjaunya kotak ini dengan panjang atau persegi panjang ini dengan panjangnya dx dan tingginya adalah h atau lebarnya adalah h. Nah, jadi kan rumus pada persamaan medan listrik itu rumusnya adalah integral tertutup. Nah, terus ada medan listrik E dikali ds. Nah, terus karena ds nya ini kan ini adalah h nya karena ditinjau batang yang ini. Nah, terus untuk E plus DE ini dan E di sini ini nanti kita lihat dari integralnya. Kan integralnya di sini adalah E dari E hingga E plus DE. Makanya nanti di sini akan jadi E plus DE dikurang E dikali H. Nah, makanya nanti akan didapatkan E plus DE H dikurang H, maka akan didapatkan H dikali DE. Nah, ini persamaan pertama. Yang kedua persamaan untuk flux medan magnet. Flux medan magnet rumusnya adalah B medan magnetnya dikali H dikali dx. Karena H dikali dx ini adalah persegi panjang yang ini, luas daerah persegi panjang. Nah, terus nanti dapat diubah untuk D flux magnetiknya adalah jika di dalam bentuk turunan menjadi D per dt flux magnetik sama dengan H dikali dx D per dt dari medan magnetnya. Nah, terus kedua rumus yang sudah kita dapatkan tadi nanti disamakan dalam bentuk seperti ini. Ini kan persamaan pada hukum Maxwell yang berhubungan dengan hukum Faraday, hukum induksi magnetik Faraday. Nah, jadi di sini ada integral tutup E kali ds sama dengan minus D kali flux magnetik per dt. Nah, kenapa tandanya minus? Karena di sini nanti menyatakan bahwa peningkatan dari atau pertambahan magnitudo dari medan listrik ini akan menimbulkan pengurangan pada flux medan magnet sesuai dengan waktu. Nah, persamaan kiri dapat kita ubah menjadi H kali DE tadi, terus persamaan yang di kanan dapat kita ubah jadi H dx kali D per dt B. Nah, terus tinggal dioperasikan saja persamaannya, akan didapatkan do E per do x do B per do T. Sementara untuk medan magnet induksi pada gelombang elektromagnetik sama saja, kita akan menggunakan persamaan tentunya yang berhubungan dengan medan magnet. Nah, di sini kan ada integral tertutup D dikali ds. Nah, terus di sini karena perseginya ini seperti ini, tinjauannya yaitu sejajar dengan sumbu Z. Nanti kan sebelumnya tadi dinyatakan bahwa medan magnet semakin berkurang. Oleh karena itu integral tertutupnya ini dimulai dari minus, tanda minus dari batas atasnya. Nah, ini batas atas, ini garis bawahnya. Nah, makanya sini minus karena kan ada mengalami penurunan magnitudo medan magnet, karena magnitudo medan magnet itu kan berdasarkan dari flux medan magnet.
terus hasilnya min H dikali dB. Terus yang kedua, flux medan listrik, caranya sama dengan sebelumnya, maka akan didapatkan juga D per dt kali flux medan listrik sama dengan H dx kali D per dt medan listrik. Nah, terus disamakan saja kedua rumusnya. Nah, nanti akan didapatkan D dikali ds sama dengan permeabilitas kali permitivitas kali D per dt flux dari medan flux dari medan listrik sebelumnya. Ini nah, nanti tinggal diubah rumusnya yang sudah kita dapatkan persamaan sebelumnya tadi. Ini kan didapatkan dari hukum atau persamaan Maxwell yang berhubungan dengan hubungan antara medan magnet dan medan listrik. Nah, terus nanti akan didapatkan hasilnya minus dB per dx sama dengan permeabilitas dikali permitivitas dE per dt. Artinya sama, semakin bertambah magnitudo medan listriknya, semakin berkurang juga magnitudo medan magnetnya. Itu dipengaruhi juga oleh permeabilitas dan permitivitas di ruang vakum. Permitivitas itu untuk medan listrik dan permeabilitas untuk medan magnet. Terus selanjutnya kita ada ini, energi gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu membawa energi dari satu tempat ke tempat lain, karena kan bentuknya gelombang, otomatis dia akan membawa energi. Tergantung pada pergerakan medan listrik dan medan magnet, karena gelombang elektromagnetik. Terus karena dipengaruhi oleh dua itu tadi, medan listrik dan medan magnet, makanya energinya ada dua tipe. Nah, yang mana energi untuk medan listrik ini sama dengan setengah permitivitas E kuadrat ditambah setengah B kuadrat per permeabilitas. Selanjutnya, karena B itu sama dengan E per T dan C adalah 1 per akar permitivitas kali permeabilitas, maka persamaan yang sebelumnya tadi, yang ini dapat kita ubah jadi 3 tipe. Kalau yang pertama ini jika yang kita butuhkan cuman variabel medan listriknya, nah, maka yang digantinya yang B kuadratnya. B kuadratnya nanti akan berubah jadi ini. Nah, maka akan didapatkan persamaan ini. Terus yang kedua, yang di sini yang kedua yang kita butuhkan misalnya cuma variabel medan magnetnya saja, berarti otomatis yang diubah adalah E kuadratnya. Yang mana E kuadrat ini kan dari persamaan satu tadi. Nah, tinggal diganti E kuadratnya dengan apa? Dengan B kali C, dan C nanti tinggal diubah berdasarkan persamaan ini. Maka akan didapatkan B kuadrat per permeabilitas. Nah, terus tinjauan yang ketiga adalah untuk keduanya, medan listrik dan medan magnet. Nah, berarti yang diubah nanti ini kan nanti bisa dipecah jadi E dikali E karena E kuadrat. Nah, selanjutnya E yang satunya bisa diubah jadi C kali B, terus C nya tinggal diubah dengan menjadi persamaan yang sebelumnya tadi, maka akan didapatkan energinya adalah akar permitivitas dibagi permeabilitas dikali EB. Akar permitivitas dibagi permeabilitas dikali EB. Selanjutnya, intensitas gelombang elektromagnetik. Intensitas gelombang elektromagnetik dinyatakan sebagai perpindahan energi dalam satuan waktu dan satuan luas. Nah, artinya nanti I ini karena perpindahan energi kan, energi adalah delta U dibagi dengan, karena dipengaruhi oleh dalam satuan waktu dan luas, berarti nanti dibagi satuan waktu itu delta T atau selang waktu, terus ada satuan luas itu A. Nah, itu pakai persamaan ini. Nah, untuk delta U sendiri itu kan lagi. Nah, karena energinya
ini dalam satuan luas, kan berarti yang kita pakai di sini energi dari gelombang elektromagnetiknya dikali dengan delta V, yaitu perubahan luasnya, yang mana delta V ini kan didapatkan dari A, yaitu luas penampang yang ini, dikalikan dengan delta X yang ini, lebar ini, dan delta X rumusnya adalah C kali delta T. Nah, makanya nanti akan didapatkan E0 E kuadrat kali AC kali delta T, karena energi tadi kan rumusnya berdasarkan rumus sebelumnya tadi. Nah, pada persamaan pertama, terus kita gunakan persamaan yang telah kita tulis sebelumnya tadi, I sama dengan delta U per A bagi delta T dikali delta T, karena kan intensitas gelombang ini dinyatakan perpindahan energi dalam satuan waktu dan luas. Tinggal masukkan saja delta U nya diganti, terus A kali delta T. Nah, nanti tinggal dicoret A, delta T nya tinggal dicoret. Nah, maka akan didapatkan seperti ini. Nah, terus untuk rumus yang di bawah ini, C nya tinggal diubah. C nya diubah menjadi 1 per akar permitivitas dikali permeabilitas. Nah, berarti itulah dapat nanti persamaan ini untuk intensitas gelombang elektromagnetik. Selanjutnya untuk intensitas rata-rata. Intensitas rata-rata, karena gelombang elektromagnetik berbentuk sinusoida seperti gelombang sin, berarti rata-ratanya itu setiap puncak atau lembahnya, berarti harus dibagi dua dulu energinya. E kuadrat sama dengan E kuadrat per 2. Terus yang ini tinggal dimasukkan saja ke persamaan yang sebelumnya tadi. Nah, persamaan satu ini, nah, tinggal ditambahin lagi setengah, tambahkan setengah, terus tambahkan setengah juga. Untuk E0 bisa diganti jadi B0 kuadrat dengan rumus yang tadi. B0 nya bisa diganti, nanti ada C lagi, C nya diganti lagi. Nah, akan didapatkan intensitas gelombang elektromagnetik rata-ratanya adalah medan listrik kali medan listrik dibagi 2 dikali per mobilitas. Terus bisa juga untuk intensitas itu sama dengan E RMS dikali B RMS dibagi mikro 0 atau permeabilitas. ERMS ini adalah didapatkan dari akar dari E kuadrat, sementara DRMS didapatkan dari akar B kuadrat. Nah, sampai di situ dulu penjelasan untuk materi pada gelombang elektromagnetik. Untuk salah dan khilaf dalam penjelasannya saya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.